Epilogi. Terima kasih sudah mengklik podcast horor ini. Kali ini aku akan membawakan kisah horor fiksi yang diangkat dari novel karyaku yang berjudul Sedayu Bahu Lawean. Saat ketiga orang lelaki yang dinikahinya tewas beruntun dalam kondisi yang mengenaskan, orang-orang mulai menyematkan sebutan perempuan bahu lawean pada diri Sedayu. Mereka percaya ada makhluk yang menguasai tubuh Sedayu dan akan membunuh siapa saja yang mencintainya. Mampukah Sedayu melawan kekuatan jahat yang menguasai raganya? Untuk mengetahui kelanjutannya, silakan siapkan posisi ternyamanmu dan selamat mendengarkan kisah horor persembahan dariku. Mobil itu melambat saat memasuki pekarangan berkerikil. Warto memarkir mobilnya di dalam garasi yang terletak di sebelah sebuah rumah besar bercat putih. Dengan melihat rumah itu sekilas, Sedayu menangkap kesan bahwa Warto adalah orang yang berada. Apalagi ukuran rumah itu dan tamannya yang cukup luas dan terawat. Sedayu sempat melihat ada seorang tukang kebun yang sedang merapikan tanaman. "Nah, ini rumahku, Sedayu," kata Warto sembari membantu Sedayu turun dari mobil. Lelaki itu mempersilahkan Sedayu duduk di ruang tamu. "Sebentar ya, aku cari Mbak Sri di belakang." Sedayu mengangguk saja meski tak tahu siapa perempuan yang Warto maksudkan. Tak lama kemudian, Warto pun kembali ke ruang tamu. "Mbak Sri sedang membuatkan teh untuk kita, lalu ia akan menyiapkan kamarmu." Warto menunjuk sebuah kamar tertutup di seberang mereka. "Kita bisa makan dulu sambil menunggu kamarmu siap." Sedayu merasa sangat tak enak hati, sudah merepotkan Warto sedemikian rupa. "Terima kasih Kakang, sudah banyak sekali membantuku," ucapnya tulus. "Hidupku juga pernah sangat susah, Sedayu. Namun banyak sekali orang yang dengan ikhlas menolongku. Jadi aku berkesempatan untuk membantu orang lain. Mengapa aku harus menyiapkan kesempatan itu?" ujarnya bijak. "Monggo, ini tehnya, Pak." Seorang wanita seusia Sedayu tersenyum saat meletakkan 2 gelas teh di atas meja. "Nah Sedayu, ini Mbak Sri, tetangga belakang rumah. Dia bekerja di rumah ini. Mbak Sri datang setiap hari mulai jam 7 hingga 5 sore kecuali hari Minggu. Kalau aku tak ada di rumah, Mbak Sri yang akan membantumu." "Iya Mbak, jangan sungkan-sungkan. Mbak kan sedang sakit. Aku siap membantu kapan saja Mbak membutuhkan," ujar Mbak Sri. Sedayu mengangguk. "Suwun Mbak." "Oh ya, nanti Mbak bisa menempati kamar itu. Aku cuma akan mengganti spray dan sarung bantalnya saja biar segar." Mbak Sri menoleh ke arah Warto. "Monggo kalau jenengan mau makan Pak, sudah aku siapkan di meja makan." "Suwun Mbak, ayo kita makan dulu Sedayu, aku sudah lapar," ajak Warto. Sebenarnya Sedayu merasa belum begitu lapar setelah makan di rumah sakit tadi. Namun saat melihat Warto makan, ia baru menyadari mungkin lelaki itu menahan lapar sejak pagi karena harus mengurusi segala keperluan Sedayu sebelum meninggalkan rumah sakit. Ia pun akhirnya ikut menemani Warto makan. Selesai makan, Warto menurunkan barang-barang Sedayu dari mobil dan membawakannya ke dalam kamar. Mbak Sri pun berpamitan pulang,
hingga hanya tinggal mereka berdua saja di rumah itu. Berduaan di dalam kamar dengan Warto membuat Sedayu merasa sangat riku. Namun, tampaknya lelaki itu sama sekali tak menyadarinya. Ia terus saja membantu Sedayu menata barangnya dan mengobrol segala macam. "Oh ya, di mana Galuh?" tanya Sedayu saat teringat nama anak gadis Warto. Warto melihat jam di pergelangan tangannya. "Biasanya jam segini sudah perjalanan dari sekolah. Sekolahnya memang selalu pulang agak sore." "Oh, di mana ia bersekolah?" tanya Sedayu lagi. Belum sempat Warto menjawab, terdengar suara dari arah ruang tamu. "Siapa dia, Pak? Mengapa kalian berada di dalam kamar?" Nada suara itu penuh rasa curiga, sama sekali tak bersahabat. "Ah, itu Galuh baru datang. Masuk sini, Nduk, kenalan sama Mbak Yu Sedayu," ajak Warto. Tubuhnya memutar memandang sang putri yang bergeming bersedekap di ambang pintu. "Kalian tidak sepantasnya berdua-duaan di dalam kamar," bentak gadis itu. Galuh berbalik, lalu melangkah pergi dengan menghentakkan kaki dan mengumpat. "Sebentar Sedayu, aku harus berbicara dengan Galuh," ujar Warto pelan, lalu bergegas keluar kamar. Sedayu yang masih terkejut hanya diam. Tangannya yang sebelumnya sibuk menata barang-barangnya di atas meja rias mendadak berhenti bergerak. Ia merasa tak diterima di rumah ini oleh Galuh. Di ruang tengah terdengar bapak dan anak itu sedang berdebat. Warto berbicara halus seperti sedang membujuk. Kebalikannya dengan Galuh yang berapi-api, seolah sengaja mengeraskan suaranya agar Sedayu bisa mendengar setiap kata yang ia ucapkan. Gadis itu sama sekali tak menutupi rasa tak sukanya kepada Sedayu. Namun tiba-tiba perdebatan itu terhenti dan tak lama kemudian Warto pun kembali muncul di kamar Sedayu. "Maafkan Galuh Sedayu, ia hanya tak bisa menerima kehadiran perempuan lain setelah kematian ibunya. Tapi sekarang dia bisa mengerti kok setelah aku beri pengertian." "Memang apa yang Kakang katakan kepadanya?" tanya Sedayu penasaran. "Aku hanya bilang bahwa kau harus tinggal di rumah ini sampai pulih, karena aku harus bertanggung jawab atas perbuatanku yang tanpa sengaja telah menabrakmu hingga membuat kakimu patah dan tak bisa bekerja," ujar Warto dengan berbisik. "Tapi bukan seperti itu ceritanya, Kang," serga Sedayu. "Shh." Warto memberi isyarat agar Sedayu memelankan suaranya. "Biarlah hal ini menjadi rahasia kita Sedayu. Aku pun mengatakan hal yang sama pada Mbak Sri tadi." Sedayu tercenung. Ia merasa telah melakukan sebuah kesalahan. Sedayu keluar dari kamar yang ditempatinya setelah mendengar Warto mengantar Galuh berangkat ke sekolah. Dia tak ingin merusak suasana hati gadis itu karena melihatnya sebelum berangkat. Kini rumah itu kosong setelah kepergian mereka berdua. Mbak Sri pun belum datang. Sedayu memutuskan pergi ke dapur untuk membuat secangkir teh. Ia membawa cangkir teh itu ke samping rumah. Di sana ada beberapa kursi santai. Ia bisa duduk dan menyelonjorkan kakinya dengan nyaman sambil memandangi taman. Cangkirnya sudah kosong setengah saat ia mendengar Mbak Sri datang. "Masuk Nyi," kata Mbak Sri kepada seseorang.
Lah ini Mbak Sedayunya di sini, ujarnya saat melihat Sedayu di samping rumah. Pak Warto tadi mampir ke rumah dan nyuruh aku untuk memanggilkan Nyi Darmi untuk memijat Mbak Sedayu. Sedayu mengernyit miris. Memijatku? Aku ndak mau dipijat, Mbak. Pasti nyeri rasanya. Ndak perlu khawatir, Nduk. Yang aku pijat badanmu saja kok, bukan kakinya. Orang yang habis kecelakaan pasti sakit sekali sekujur badannya. Ayo aku pijat sekarang, Nduk. Biar agak enakan badannya. Ujar Nyi Darmi kalem. Apa ndak sarapan dulu saja, Nyi? Tak bikin kayak telur ceplok sebentar? Tanya Mbak Sri. Aku sudah sarapan tadi di rumah, Sri. Sedayu sebaiknya nanti saja sarapannya setelah dipijat. Lebih nyaman dipijat dalam keadaan perut kosong. Biar sekalian aku tata perutnya juga. Baiklah kalau begitu, jawab Sedayu. Ia menghabiskan tehnya sebelum kembali ke kamar. Ternyata Mbak Sri sudah menyiapkan selembar kain jarik yang terlipat di atas kasur. Pakai celana dalam saja, Nduk, biar aku gampang mijetinnya, nanti diselimuti sama kain jarik, saran Nyi Darmi. Dengan perlahan, Sedayu mulai melucuti pakaiannya. Lalu, ia meraih kain jarik dan tidur terlentang di atas kasur. Ia meringis kesakitan saat merasakan ngilu pada kakinya yang masih dipasangi gips. Balikkan tubuhmu biar aku baluri punggungmu sama minyak pijat. Sedayu pun menurut. Nyi Darmi membantunya membalikkan tubuh hingga tengkurap. Nyi Darmi menuangkan minyak dari sebuah botol yang berisi campuran akar-akaran yang direndam dalam minyak kelapa murni ke atas permukaan sebuah piring kecil. Ini minyak pijat buatanku sendiri loh, Nduk. Bahannya dari minyak kelapa olahan sendiri yang direndam dengan rimpang jahe, serai, kayu putih, dan bahan-bahan lain. Jadinya hangat dan wangi. Promosi Nyi Darmi. Sedayu tersenyum sembari memejamkan mata. Iya, wanginya tercium segar, Nyi. Nyi Darmi terkekeh senang mendengar pujian itu. Ia mulai memijat bahu Sedayu. Jemarinya yang kecil ramping ternyata menyimpan tenaga yang kuat. Sedayu mulai menikmati pijatan itu. Ia sudah lupa kapan terakhir kalinya sang ibu memanggil tukang pijat ke rumah untuk memijat mereka berdua. Sambil memijat, Nyi Darmi pun mulai mengajaknya mengobrol segala macam. Jariknya aku buka ya, Nduk. Mau memijat punggungmu. Nggih, Nyi, jawab Sedayu. Perempuan tua itu melipat kain jarik itu hingga ke paha Sedayu. Namun, tiba-tiba saja Sedayu mendengar Nyi Darmi terkesiap dan memekik pelan. Kenapa, Nyi? Tanya Sedayu khawatir. Ia menduga Nyi Darmi melihat luka memar membiru di sekujur tubuhnya akibat kecelakaan tempo hari. Ada sesuatu di punggungmu bagian bawah, Nduk. Jantung Sedayu berhenti berdetak mendengar nada suara Nyi Darmi. Nyi Darmi tahu apa itu. Ujung telunjuk dan jari tengah tangan kanan perempuan itu mengelus kulit di atas tulang ekor Sedayu. Ia tak merasakan keanehan apa-apa. Tak ada permukaan kulit yang menonjol. Namun tanda merah berwujud seperti seekor ular itu jelas sekali terlihat oleh mata tuannya. Apa, Nyi? Tanya Sedayu sekali lagi. Apa kamu sudah pernah menikah, Nduk?
Alih-alih menjawab pertanyaan Sedayu, perempuan itu malah mengajukan pertanyaan yang terdengar melenceng dengan apa yang baru saja mereka bahas. "Sudah, Nyi," jawab Sedayu ragu. Ia bingung kemana arah pembicaraan Nyi Darmi. "Kemana sekarang suamimu? Sudah meninggal?" Sedayu meneguk ludah saat teringat cara kematian kedua mendiang suaminya. "Berapa orang?" tanya Nyi Darmi lagi. Sedayu mulai tersulut emosi. Ia membalikkan tubuh dan beringsut duduk seraya menarik kain jarik untuk menutupi dadanya. "Ada apa ini, Nyi? Mengapa Nyi Darmi menanyaiku hal yang pribadi? Ada apa sebenarnya?" Nyi Darmi tampak terkejut saat melihat punggungku dan menyentuhnya. "Mengapa?" tanya Sedayu dengan nada jengah. Ia sudah berkali-kali melihat tanda itu di punggung bagian bawah tubuhnya melalui pantulan cermin. Namun, baru pertama kali ini melihat seseorang bereaksi seperti Nyi Darmi. Kedua mendiang suaminya saat mereka masih hidup tidak pernah melihat tanda itu. Sedayu mematikan lampu saat mereka berhubungan intim. Bila hal itu dilakukan pada siang hari, ia pun selalu menutupi tubuhnya dengan selimut. Ajisaka dan Mahesa tak pernah melihatnya dalam keadaan telanjang bulat, terutama di punggung bagian bawahnya. Sedayu bangkit dari tempat tidur dengan tergesa-gesa. Ia tak menghiraukan kakinya yang terasa ngilu. Sambil berpegangan pada sandaran tempat tidur, ia mulai mengenakan kembali pakaiannya. Nyi Darmi memandanginya dengan bingung. "Pijatnya baru mulai, Dok," katanya pelan. "Sudah, ndak usah diteruskan. Aku sudah ndak pengen dipijat lagi," tolak Sedayu. "Mengapa? Karena aku melihat tanda itu? Atau karena pertanyaanku tentang berapa jumlah mantan suamimu?" Sedayu tak menjawab. Dengan susah payah, ia berkutat meloloskan kepalanya pada kerah blus. Ia kesal karena pertanyaan-pertanyaan Nyi Darmi mengingatkannya kembali pada cara kematian Ajisaka dan Mahesa, serta semua penampakan dan mimpi-mimpi buruk yang ia alami. "Aku melihat simbol kematian pada tubuhmu." Sedayu mengangkat kepalanya dan menatap tajam pada Nyi Darmi. Gerakan tangannya pun terhenti. "Apa maksudmu, Nyi?" "Kematian para suamimu ada hubungannya dengan tanda berbentuk ular di tubuhmu. Kematian mereka tak wajar. Itu sebabnya aku bertanya, sudah berapa banyak jumlah suamimu yang meninggal?" Sedayu tercengang. Baru pertama kalinya ia mendengar ada seseorang yang membahas terang-terangan perihal kematian para suaminya langsung di depan wajahnya. Perlahan-lahan ia duduk di pinggir ranjang. Lidahnya keluh. Di dalam hati ia mulai yakin tentang dugaannya dahulu yang kini diperkuat oleh pernyataan Nyi Darmi. Kemarahannya kini menguap entah kemana. Ia yang semula mengira bahwa Nyi Darmi adalah jenis perempuan tua yang selalu ingin tahu tentang kehidupan orang lain. Kini pandangan itu pun berubah. Sepertinya Nyi Darmi justru tahu lebih banyak dari yang Sedayu ketahui. Rasa penasaran Sedayu membuat sikapnya melunak. Ia membutuhkan lebih banyak informasi dari perempuan itu. Dari mana Nyi Darmi mengetahui hal-hal seperti itu? Nyi Darmi tersenyum bijak. "Aku sudah tua, Nduk.
Sudah hampir 70 tahun. Kemampuan memijat dan membantu menyembuhkan penyakit orang lain itu sudah turun-temurun dari nenek moyangku. Ada penyakit yang bisa diobati secara medis, ada pula yang tidak. Orang-orang seperti aku ini adalah satu orang yang bisa melihat penyakit yang tidak bisa ditelaah melalui akal sehat. Ora tinemu nalar istilahnya. Selain mengobati orang-orang dengan menggunakan ramuan tumbuh-tumbuhan, kami juga punya doa dan mantra khusus yang kami pelajari secara turun-temurun. Tak jarang, kami juga harus berhubungan dengan para penghuni alam gaib. Kadang harus bekerja sama, kadang harus bertempur pula untuk melawan mereka. Sedayu mendengarkan penjelasan Nyi Darmi dengan seksama. Lalu menurut Nyi Darmi, apa yang terjadi padaku? Oh ya, aku sudah menikah 2 kali. Kedua suamiku meninggal dengan cara tak wajar. Aji Saka meninggal karena luka cakaran, yang hingga saat ini aku pun juga tak tahu apa dan siapa pelakunya. Mahesa tewas karena tenggelam dan terbawa arus. Itu pun dengan cara yang tak masuk akal bagiku. Sedayu menatap pintu kamar yang tertutup. Ia berpaling kepada Nyi Darmi, lalu berbisik. Tolong, simpan rahasia ini dari Kang Warto dan Mbak Sri, Nyi. Aku hanya berada di sini sampai kakiku pulih. Aku tak ingin mereka tahu terlalu banyak mengenai diriku. Nyi Darmi menghela napas panjang. Wajah perempuan itu menatap Sedayu dengan prihatin. Dengan tanda itu dan kematian 2 suamimu sebelumnya, itu sudah membuktikan bahwa kau adalah seorang Baulaweyan, Dok. Baulaweyan? Apa artinya, Nyi? Tanya Sedayu keheranan mendengar istilah yang mengerikan itu. Artinya, siapapun yang menikahimu akan mati dengan cara tak wajar. Hal itu akan berulang hingga 7 kali. Apa penyebabnya? Tanya Sedayu. Ia mulai tampak ketakutan. Ada makhluk gaib yang menguasai dirimu. Ia tak ingin kau menjadi milik orang lain. Sebab itulah ia memangsa para suamimu. Mengapa aku bisa menjadi seorang Baulaweyan? Tanya Sedayu. Air mata mulai menggenangi bola matanya. Apakah kau atau keluargamu ada yang menuntut ilmu hitam? Setahuku tidak, Nyi Darmi. Keluarga kami hidup wajar-wajar saja. Ibuku hanya seorang perempuan sederhana yang mencari nafkah dengan cara berjualan di pasar. Apakah kau pernah menolak cinta seseorang? Sedayu mencoba mengingat-ingat. Ia masih sangat muda saat menikahi Aji Saka. Meski banyak pemuda yang menggodanya, namun belum pernah ada yang menyatakan cinta kepadanya sebelum Aji Saka. Seingatku tidak, Nyi. Aji Saka adalah cinta pertamaku dan kami pun segera menikah tak lama setelah berkenalan. Nyi Darmi tampak kebingungan. Ia berpikir sesaat. Bersama siapa kau tinggal sedari kecil? Hanya bersama ibuku dan seorang adik lelakiku yang masih kecil. Di mana ayahmu? Sudah lama meninggal, Nyi, semenjak aku masih kecil. Oh, lalu apakah ada lelaki yang coba mendekati ibumu? Sedayu mencoba mengingat. Bayangan wajah Ki Sutopo melintas di pikirannya, termasuk adegan saat lelaki tua itu mencoba bersikap kurang ajar kepada Nyai Sumirah. Ya, setidaknya aku mengenal satu orang
yang ingin berbuat kurang ajar kepada ibuku. Aku tak tahu bila masih ada orang lain-lainnya. Apakah ibu menolak lelaki itu? Iya, tentu saja. Ki Sutopo orang yang kasar, rentenir yang menjijikkan. Ibuku tak mungkin menerima lelaki seperti itu. Pernahkah kau terpikir bahwa ia yang melakukan hal ini dan ditujukan kepada ibumu? Lalu mengapa aku yang jadi korban, Nyi? Mungkin karena ilmu hitam yang dikirimnya salah sasaran, Dok. Bukan ibumu yang menerima akibatnya, namun dirimulah yang terkena tulahnya. Sedayu terhenyak mendengar kesimpulan itu. Hal yang sebelumnya sama sekali tak pernah terpikirkan olehnya. Lalu, apa yang harus aku lakukan agar lepas dari kekuatan jahat ini, Nyi? Lagi pula, aku tak bisa menuduh orang secara sembarangan bila tanpa bukti yang kuat. Nyi Darmi menatap Masgul ke arah luar jendela kamar. Aku juga ndak tahu, Nduk. Meski menurut kepercayaan, perempuan bahulawean akan kehilangan suaminya sebanyak 7 kali, namun tentu saja tak ada orang yang mau mencoba menikahi perempuan bahulawean bila sudah tahu bahwa beberapa suami sebelumnya meninggal dengan cara yang tak wajar. Tak ada orang yang bersedia mati dengan sengaja. Air mata yang sedari tadi ditahannya kini mengalir ke pipi Sedayu. Meski ingin menyangkal penjelasan Nyi Darmi, namun hati kecil Sedayu merasa yakin bahwa apa yang perempuan itu katakan memang suatu kebenaran. Aku bingung dan takut, Nyi, ujar Sedayu di sela isakannya. Aku ikut prihatin, Dok. Aku belum bisa menolongmu sekarang, namun semoga saja Gusti Allah suatu saat akan memberikan jalan keluarnya. Nyi Darmi mengelus-elus lengan Sedayu yang terseduh-seduh. Bolehkah aku bertanya sesuatu? Silakan, Nyi, toh semua sudah terlanjur kubuka padamu, jawab Sedayu lirih. Ada hubungan apa dirimu dengan Warto? Mengapa ia menolongmu dan memintamu untuk tinggal di rumah ini? Kami tak ada hubungan apa-apa, ia hanya menolongku. Sedayu tak ingin membohongi Nyi Darmi dengan mengatakan bahwa Wartolah yang menabraknya. Meski sekarang kalian belum mempunyai hubungan apapun, semoga saja untuk selanjutnya tidak terjadi hubungan itu, apalagi sampai menikah. Nyi Darmi memandangi Sedayu dengan bersungguh-sungguh. Sedayu menahan diri untuk diam dan tak menanggapi kalimat itu. Kasihan ketiga anak Warto kalau ia sampai meninggal gara-gara menikahimu, lanjut Nyi Darmi. Tenang saja, Nyi, hal itu tak akan terjadi. Toh dalam beberapa hari lagi aku akan kembali ke kampung dan menetap di sana, janji Sedayu. Belum tentu seperti itu, Nduk. Jarang sekali ada orang yang menolong orang lain tanpa pamrih. Tidak menutup kemungkinan bahwa Warto itu bakal atau bahkan sudah tertarik padamu. Berhati-hatilah, pikirkan anak-anaknya. Jangan sampai mereka jadi yatim piatu di usia belia. Sedayu menggigit lidahnya sebelum melontarkan kalimat yang pedas kepada Nyi Darmi. Sungguh, ia tak ingin membuat masalah di rumah ini. Oh ya, selain Galuh, di mana kedua anak Kang Warto yang lainnya? Sedayu mencoba mengalihkan pembicaraan. Mereka diasuh oleh bude mereka, kakak perempuan dari mendiang istri Warto. Rumahnya hanya beberapa kilometer dari rumah ini.
Sedayu mengangguk-angguk. Ia tak tahu harus berkata apa lagi. "Nah, masih mau kupijat apa ndak, Nduk?" tanya Nyi Darmi memecah kesunyian sesaat di antara mereka. "Mau, Nyi, kalau Nyi Darmi ndak capek." "Ndak, ayo aku pijat sekarang. Aku masih punya banyak janji dengan orang lain." Meski pijatan Nyi Darmi sangat enak, namun pikiran Sedayu hanya terfokus pada pembicaraan mereka barusan. Sedayu semakin ingin pergi secepatnya dari rumah itu dan tak ingin Warto mencarinya. Tapi apakah mungkin? Demikianlah akhir part ke-8 dari kisah fiksi horor yang berjudul Sedayu Bahu Lawean. Apakah kalian suka kisahnya? Silakan tinggalkan komentar, berikan like, share, serta subscribe channel ini agar kalian mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload part berikutnya. Terima kasih.